Tata tertib kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, Zoom akan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, room dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum webinar dimulai. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan kamera menggunakan latar jika mendukung. Yang keenam, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama Zoom berlangsung. Ketujuh, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Kedelapan, peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format berikut: peserta underscore nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pembina BEM Fakultas Unjaya, kepada Ibu Ekawati, SI, T, MKes. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Kesehatan Unjaya, kepada Saudari Elmi Nandayani. Yang terhormat Saudari Alkiara Regita Priyadi, selaku Demisioner BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, sekaligus pemateri. Yang terhormat Ketua Pelaksana Webinar Kepemimpinan kepada Saudari Trinita Puspitasari, dan yang terhormat kepada seluruh peserta webinar kepemimpinan yang sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara pagi hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar kepemimpinan dengan tema Mengenal Lebih Dekat BEM Fakultas Kesehatan Unjaya dan Kepemimpinan dalam Berorganisasi. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Afifah Ayu Safitri selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, sambutan Ketua Pelaksana oleh Saudari Trinita Puspitasari. Keempat, pemaparan materi pertama tentang kepemimpinan oleh Saudari Alkiara Regita Priyadi. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, ice breaking one word. Ketujuh, pemaparan materi kedua tentang kepemimpinan dalam berorganisasi oleh Saudari Elmi Nandayani. Kedelapan, sesi tanya-jawab. 10, dokumentasi. Ke-10, penutup. Baik, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Trinita Puspitasari, waktu dan virtual dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ekawati SSI TMKes selaku Pembina BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat kepada Saudari Elmi Nandayani selaku Ketua BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat kepada Saudari Alkiara Regita Priyadi selaku Demisioner BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat para hadirin yang telah hadir dalam kegiatan webinar kepemimpinan dengan tema Mengenal Lebih Dekat BEM FKes dan Kepemimpinan dalam Berorganisasi. Para hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana Webinar Kepemimpinan mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, rekan jajaran panitia yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di acara webinar kepemimpinan ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi diri kita serta teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kali ini. Kiranya dengan terselenggaranya acara ini, kita semua dapat mengetahui apa itu sendiri dari BEM FKes dan kepemimpinan dalam berorganisasi. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang terhormat, akhir kata semoga kita semua diberikan rahmat dan kesehatan olehnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Trinita Puspitasari atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibantu oleh Saudari Wahyu Rahmah selaku moderator, waktu dan virtual dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Afifah Ayu Safitri selaku MC pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ekawati SSIT MKes selaku Pembina BEM FKes Unjaya, yang terhormat Saudari Elmi Nandayani selaku Gubernur Mahasiswa BEM FKes Unjaya periode 2022, yang terhormat Saudari Alkiara Regita Priyadi selaku Demisioner BEM FKes Unjaya sekaligus pemateri, yang terhormat Saudari Trinita Puspitasari selaku Ketua Pelaksana Webinar Kepemimpinan dan seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul pada forum Zoom Meeting pada pagi hari ini untuk melaksanakan webinar kepemimpinan dengan tema Mengenal Lebih Dekat BEM FKes Unjaya dan Kepemimpinan dalam Berorganisasi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmah selaku Wakil Gubernur BEM FKes Unjaya periode 2022 sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Oke teman-teman semua, untuk acara webinar kepemimpinan pada pagi hari ini, kita santai saja, kita ngobrol, kita sharing-sharing bersama pemateri yang tujuannya harapan kami semoga teman-teman semua bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para pemateri. Nah, di sini kami menghadirkan dua orang pemateri. Yang pertama ada Kak Alkiara Regita Priyadi, yang kedua ada Kak Elmi, dengan dua materi yang hampir mirip, namun basicnya sebenarnya berbeda. Nah, untuk waktu dari pemateri sendiri nanti akan saya berikan 45 menit untuk masing-masing pemateri, dengan 30 menit untuk penyampaian materi dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Nah, sebelum memulai saya ingin menyapa teman-teman yang peserta di sini dulu nih.
Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Oke, saya lihat dulu siapakah semuanya udah open cam. Karena saya nggak mau nanti saya ngomong sendirian, saya cuma ngadep sama foto-foto kalian. Jadi yang belum on cam silahkan saya tunggu untuk on cam terlebih dahulu. Karena salah satu bentuk attitude dalam daring itu adalah dengan open kamera. Nah, dengan kalian open kamera, kalian menghargai orang yang berbicara saat ini. Oke, teman-teman peserta semua, jadi kami dari BEM FKes Unjaya mengadakan webinar ini itu sebenarnya ditujukan untuk teman-teman peserta dari program studi S1 Keperawatan semester 2 yang saat ini sedang magang di BEM FKes Unjaya. Namun, webinar ini juga terbuka untuk mahasiswa Unjaya maupun umum. Nah, harapan saya sebelum memulai materi, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Saya harapkan teman-teman nanti bisa mengikuti webinar kepemimpinan ini dari awal sampai dengan akhir, karena entah itu nanti di tengah acara maupun di akhir acara saat penyampaian materi ataupun saat sesi tanya jawab, nanti akan saya berikan link presensi yang akan saya share sendiri di room chat, jadi tidak ada yang tahu kapan link presensi tersebut akan saya berikan. Jadi saya harapkan teman-teman semua tetap stay di room Zoom ini sampai akhir nanti. Karena kalau tidak mengikuti presensi, berarti artinya kalian, kalau tidak mengisi presensi, kami menganggap bahwa kalian tidak mengikuti webinar ini. Dan untuk presensi nanti tidak akan di-share di grup magang, dan hanya di-share di room chat Zoom saja. Jadi kami harapkan yang mengisi presensi adalah mereka yang benar-benar mengikuti kegiatan ini. Kemudian nanti kan ada 2 pemateri. Nah, saya harap semoga teman-teman semua dapat memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri. Karena apa? Karena terkhusus untuk teman-teman peserta magang nanti akan ada 2 tugas untuk kalian. Jadi yang pertama, setelah kegiatan ini selesai, nanti kami akan mengadakan kuis. Kuis ini berupa Google Formulir yang isinya adalah 10 soal pilihan ganda yang akan kami share setelah kegiatan ini selesai. Kemudian kuis ini dibatasi sampai jam 12 malam nanti. Setelah jam 12 malam, kuis akan kami tutup. Kemudian itu tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, untuk teman-teman peserta magang, nanti kami akan meminta kalian untuk membuat resume atau catatan terkait dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, untuk ketentuan resumenya sendiri, nanti silahkan ditulis tangan. Untuk buku atau kertasnya itu terserah kalian, bisa menggunakan buku tulis yang biasa atau buku tulis yang agak besar, kertas HVS atau kertas folio, itu terserah kalian. Namun di sini kami membatasi untuk maksimal 2 halaman saja agar kami sebagai panitia lebih mudah untuk mengoreksi resume kalian. Kenapa kami memberikan kuis dan juga resume? Karena untuk peserta magang ini adalah salah satu dari sekian banyaknya penilaian yang akan diberikan untuk kalian. Jadi setelah event ini selesai, nanti akan ada event-event selanjutnya yang itu berupa penilaian untuk kalian semua. Bisa dipahami teman-teman magang semua? Bisa, Kak. Oke, bisa dipahami ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup magang, atau kalau malu tanya di grup, bisa PC saya ataupun teman-teman panitia yang lainnya. Oke, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Nah, di pemateri pertama ini ada Kak Alkiara Regita Priadi. Kak Alkiara, halo Kak Alkiara. Halo Kak Rahma, suara saya bisa terdengar jelas? Oke, terdengar dengan jelas, Kak. Oke, sebelum masuk ke materi, saya pengen kenalan dulu nih sama Kak Kiara. Oke, Kak Kiara mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Mungkin dari program studinya, kemudian pengalamannya dulu di BEM FKes, karena Kak Kiara selaku demisioner BEM FKes Unjaya. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Alkiara Regita Priadi, biasa dipanggil Kiara. Saya mahasiswi program studi D3 Teknologi Bangdara, saat ini ada di semester 6, dan saya demisioner BEM FKes Unjaya tahun 2021. Saya ada di BEM FKes Unjaya selama 2 periode, yaitu periode 2020 dan periode 2021.
Untuk periode 2020, saya menjadi anggota divisi minat dan bakat. Kemudian untuk periode 2021, saya menjadi wakil gubernur mahasiswa BMFKes Unjaya. Gitu, Kak Rahmah. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari Kak Alkiara ya. Ini panggilannya siapa, Kak? Kak Kiara ya? Kak Kiara boleh. Oke, teman-teman bisa panggil Kiara. Oke, saya pengen lihat lagi nih, yang belum on cam, ayo on cam dulu untuk menghargai kakak kita yang mau menyampaikan materi. Yuk, yang belum on cam, saya tunggu untuk on cam. Yang bisa menggunakan virtual background, silahkan virtual background-nya dipakai. Yang perangkatnya tidak mendukung untuk menggunakan virtual background, ya tidak dipakai, tidak apa-apa. Yang penting bisa on cam. Gitu ya, teman-teman. Oke, Kak Kiara, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap, Kak Rahmah. Oke, Kak Kiara, di sini Kak Kiara saya berikan waktu 45 menit, untuk 30 menit pertamanya nanti untuk menyampaikan materi, kemudian 15 menit berikutnya nanti akan saya pandu untuk sesi tanya-jawab. Gitu ya, Kak? Baik. Oke, untuk share screen akan saya bantu. Oke, apakah share screen-nya udah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Oke, Kak Kiara, 30 menit untuk penyampaian materi dimulai dari sekarang, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada panitia BMFKes Unjaya yang sudah bersedia mengundang saya menjadi pemateri dalam acara kegiatan webinar kepemimpinan yang diadakan oleh BMFKes Unjaya dengan tema mengenal lebih dekat BMFKes Unjaya dan kepemimpinan dalam organisasi. Baik, tadi saya sudah perkenalkan diri ya. Jadi teman-teman di sini boleh memanggil saya Kak Kiara. Saya dari program studi D3 Teknologi Bank Daerah semester 6. Oke, langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan membawakan materi terkait kepemimpinan atau leadership. Baik, apa itu kepemimpinan? Jadi saya rasa teman-teman di sini udah familiar juga ya dengan istilah kepemimpinan atau leadership ini. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja dengan tujuan mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Kepemimpinan atau leadership ini merupakan proses pengaruh sosial, yaitu suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain, kekuatan yang mempengaruhi perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan tertentu. Jadi dari definisi kepemimpinan ini dapat kita ambil benang merahnya bahwa kepemimpinan ini adalah suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain, yang dapat mengarahkan ataupun memotivasi suatu kelompok atau suatu organisasi agar bersedia melakukan suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Begitu ya teman-teman. Bisa di next slide. Nah, di sini terdapat pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sutarto Wijono, yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Imam Mujiono, kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Kemudian menurut George R. Terry, leadership adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Dan menurut Jacobs dan Jacques, kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti terhadap usaha kolektif sehingga ada kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa
Dari pendapat beberapa ahli di sini juga dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan atau leadership ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan dari organisasi ataupun kelompok. Next slide. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan kepemimpinan, di antaranya yaitu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, mengambil keputusan yang sama dengan kelompok, dan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Boleh di next slide. Kemudian di sini terdapat fungsi kepemimpinan. Terdapat beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggota di bawahnya dengan menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Kemudian fungsi konsultatif ini yaitu menempatkan pemimpin sebagai wadah konsultasi atas penetapan keputusan yang dibutuhkan adanya pertimbangan. Kemudian untuk fungsi partisipasi ini yaitu menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong anggota di bawahnya dalam berpartisipasi atau berinisiatif terhadap suatu proyek yang telah dilakukan bersama. Kemudian fungsi pengendalian yaitu menempatkan seorang pemimpin sebagai seseorang yang dapat memberikan bimbingan, arahan, motivasi, ataupun pengawasan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh anggotanya. Dan yang terakhir terdapat fungsi delegasi. Di sini pemimpin mendelegasikan atau melimpahkan suatu wewenang kepada orang lain atau kepada anggota di bawahnya yang memang sesuai dengan tugasnya. Boleh di next slide. Baik, di sini terdapat gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan itu adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam memimpin anggota di bawahnya dengan tujuan membimbing dan memotivasi anggota-anggota tersebut agar tercapai tujuan bersama, agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, seorang pemimpin perlu menentukan gaya kepemimpinan mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada agar tercapainya goals atau tujuan yang telah ditentukan. Di sini terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Aktif di sini dimaksudkan yaitu pemimpin ini sebagai orang yang dapat memberikan dorongan, dapat memberikan motivasi para anggotanya dalam melakukan suatu usaha mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk dinamis ini, yaitu pemimpin dapat mengembangkan dan memajukan suatu kelompok atau Halo Kak Alkiara. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya Kak Kiara baru terkendala di jaringannya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ternyata Kak Kiara terlempar dari Zoom dan baru usaha untuk join kembali. Ditunggu sebentar ya.
Mohon maaf ya teman-teman semua, karena kendala sinyal tadi saya tiba-tiba terkeluar sendiri dari Zoom. Boleh di-share screen lagi. Oke, baik. Tadi kita sampai di gaya kepemimpinan ya. Tadi di kepemimpinan demokratis. Jadi kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kemudian hal penting yang dibutuhkan dalam kepemimpinan demokratis ini yaitu adanya komunikasi dan koordinasi antara pemimpin dan anggota di bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini adalah kepemimpinan yang menggunakan kekuasaannya sebagai salah satu cara pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan ini memusatkan pada pemimpin sebagai pemegang kekuasaan dan mengambil keputusan dalam pemecahan suatu masalah. Dan di sini anggota hanya sebagai pelaksana dari keputusan yang telah diambil oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif ini kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Jika kepemimpinan otoriter yaitu berpusat pada pemimpin, pada pemegang kekuasaan, pada kepemimpinan delegatif ini berpusat kepada anggota di bawahnya. Jadi para anggota diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan ataupun penyelesaian suatu masalah. Dan di sini posisi pemimpin itu hanya sebagai penasihat jika diperlukan. Kemudian yang keempat itu terdapat kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini yaitu kepemimpinan yang menonjolkan karisma seorang pemimpin untuk menarik dan menginspirasi anggota-anggota di bawahnya. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini yaitu gaya kepemimpinan di mana pada situasi yang sering terjadi yaitu memberikan suatu imbalan atau kompensasi kepada anggota yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya yaitu pemimpin yang melayani. Jadi pemimpin ini tugasnya yaitu melayani para anggota-anggotanya. Dan dengan kekuatan hati, dengan kecerdasan, dengan segala kemampuan yang dimiliki pemimpin ini, harapannya dapat menggerakkan, dapat memotivasi para anggota di bawahnya untuk bergerak bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Boleh di next slide. Kemudian di sini terdapat tugas kepemimpinan. Yang pertama pada aspek kehidupan, kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dan strategi, yaitu pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi dan misi terhadap masa depan, dan mengorganisir orang, mengelola pembaruan atau reformasi dan perubahan. Kemudian dalam suatu organisasi, dalam suatu pemerintahan, dalam suatu lembaga ataupun kelompok, maju mundurnya dinamis ataupun statisnya serta mati hidupnya suatu lembaga tersebut ditentukan oleh kepemimpinan. Boleh di next slide, Kak? Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait kepemimpinan ataupun leadership. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Kiara atas materi yang sangat disampaikan. Saya rasa materinya sudah cukup lengkap ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini, teman-teman semua, para peserta bisa bertanya kepada Kak Kiara, bisa melalui room chat ataupun raise hand untuk bisa on mic secara langsung. Untuk pertanyaan, kita batasi 3 pertanyaan dulu, karena nanti akan ada pemateri yang kedua. Oke, di sini ada yang langsung raise hand dari Kak Dewi Nur Amanah. Kak Dewi bisa open mic.
Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Nur Amanah, saya dari Prodi S1 Perawatan dengan NPM 2122011032. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi diberikan. Tadi kan ada beberapa fungsi dari kepemimpinan, salah satunya yaitu fungsi partisipasi, di mana seorang pemimpin itu harus mampu mendorong anggota untuk dapat berpartisipasi langsung dalam proyek bersama. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai seorang pemimpin untuk dapat memotivasi anggota yang sulit untuk diajak berpartisipasi? Karena tidak jarang ada anggota yang sulit untuk diajak berpartisipasi dengan berbagai alasan. Jadi, gimana sih kita harus menghadapi anggota yang seperti itu dan motivasi apa yang dapat membangun mereka untuk dapat bergerak, berpartisipasi dalam proyek? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi Nur Amanah. Kak Kiara, untuk pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab, Kak? Langsung dijawab aja boleh? Oke, boleh. Sebelumnya saya izin untuk mengulangi pertanyaannya. Oke, inti dari pertanyaan Kak Dewi Nur Amanah itu adalah salah satu fungsi kepemimpinan itu adalah fungsi partisipasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memotivasi anggota yang sulit untuk berpartisipasi. Benar begitu Kak Dewi Nur Amanah? Iya, Kak, benar seperti itu. Oke, kepada Kak Kiara mungkin bisa langsung untuk dijawab, Kak. Baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kak Dewi Nur Amanah. Jadi pertanyaannya terkait fungsi kepemimpinan yaitu fungsi partisipasi. Jadi menurut saya bagaimana mendorong anggota-anggota, bagaimana cara pemimpin mendorong anggota-anggota di bawahnya agar mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan ya. Jadi menurut saya yang pertama itu bisa menciptakan suatu kenyamanan dalam organisasi atau kelompok tersebut. Karena jika kita nyaman, maka para anggota-anggota tersebut akan mau berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Dan dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dengan jiwa yang tidak menyerah oleh seorang pemimpin, harapannya bisa selalu memotivasi anggota-anggota di bawahnya dan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab pada setiap anggota di bawahnya. Karena jika adanya rasa peduli dan tanggung jawab, menurut saya kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat berjalan. Begitu, Kak Dewi Nur Amanah. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, begitu ya Kak Dewi Nur Amanah. Bisa diterima Kak jawabannya? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk teman-teman peserta yang lain, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui room chat ataupun open mic seperti Kak Dewi secara langsung. Yuk teman-teman peserta, saya tunggu keaktifan kalian ya.
Yuk, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, ada yang raise hand. Kak Dewi Nur Amanah mungkin bisa di lower hand lagi, Kak. Baik, Kak. Oke, di sini ada Kak Adeana Putri. Halo Kak Adeana Putri. Halo, Kak. Oke, halo Kak. Silahkan mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan. Perkenalan terlebih dahulu. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Adana Putri, NPM 212201006 dari Prodi S1 Keperawatan. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan gaya kepemimpinan yang kita pakai dalam sebuah organisasi, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adeana Putri. Kak Kiara bisa langsung dijawab, Kak? Baik, bisa. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Adiana Putri. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana menentukan gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi ya. Jadi, dalam menentukan gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi itu, terlebih dahulu kita mengenali diri kita sendiri, mengenali kemampuan kita seperti apa, mengenali potensi dari diri kita ini seperti apa. Kemudian, mulai mengenali lingkungan kita, mengenali anggota-anggota kita, mendekatkan diri kepada anggota kita, dengan memahami karakter mereka masing-masing. Dari situ kita bisa menentukan gaya kepemimpinan apa yang bisa kita tanamkan dalam suatu organisasi tersebut. Begitu Kak Adiana. Baik, terima kasih, Kak. Oke, gimana Kak Adiana? Apakah jawaban dari Kak Alkiara bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Teman-teman yang malu untuk on mic bisa melalui room chat ya. Oke Kak Alkiara, ini ada pertanyaan di room chat dari, saya bacakan ya Kak, dari Fauzia Khairunisa, NPM 212201043 dari S1 Keperawatan. Izin bertanya, bagaimana seorang pemimpin dikatakan berhasil ketika memimpin suatu organisasi? Oke, pertanyaan yang bagus. Kak Kiara bisa langsung dijawab, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Fauzia Khairunisa. Pertanyaan terkait bagaimana seorang pemimpin dikatakan berhasil ketika memimpin suatu organisasi. Menurut saya, seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil itu ketika mampu menciptakan adanya kebersamaan dalam para anggotanya, mampu menyelaraskan anggotanya, mampu menggerakkan seluruh anggotanya berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut, dan hasil dari tujuan tersebut terlihat nyata gitu. Bagaimana Kak Fauzia? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kak, yang masuk di room chat. Apakah mau diterima, Kak? Boleh, Kak. Oke, saya bacakan ya. Ini dari Citra Amelia Dewi. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita sebagai pemimpin melakukan pendekatan diri pertama kali kepada anggota yang introvert? Oke, mungkin ini pertanyaannya ya cukup bagus. Biasanya di setiap organisasi kan tidak semuanya ekstrovert ya, Kak. Biasanya ada juga yang introvert. Nah, itu gimana, Kak, cara pendekatannya pertama kali? Bisa langsung dijawab, Kak Kiara? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Citra Amelia Dewi. Untuk mendekatkan diri kepada anggota yang introvert. Baik, sebenarnya saya juga orang yang introvert. Saya dulu nggak bisa
berbicara di depan begini tuh nggak bisa. Tapi dengan adanya saya mengikuti organisasi selama 2 periode, alhamdulillah sekarang lumayan bisa gitu. Jadi dari pemimpin tersebut, setelah memahami karakter masing-masing anggotanya, dapat menentukan bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada anggota-anggota tersebut sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi untuk mendekatkan diri kepada anggota yang introvert, menurut saya seperti dengan menjadikan anggota tersebut sebagai teman gitu. Jadi komunikasi antara pemimpin dan anggotanya ini nggak perlu komunikasi yang formal gitu. Bisa komunikasi non formal, bisa diajak ngobrol-ngobrol dulu, nggak selalu membahas kegiatan organisasi ini gimana, nggak perlu membahas cara melakukan kegiatannya, tapi bisa melakukan pendekatan non formal di luar organisasi tersebut, sehingga hal yang pertama kali kita tuju itu membuat anggota ini nyaman berada di organisasi itu. Bagaimana Kak Citra? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Bisa diterima, Kak Citra? Bisa, Kak. Oke, berarti lebih tepatnya ini bonding ya, Kak, dengan anggotanya. Jadi dekatnya tidak hanya di organisasi saja, tapi di luar organisasi juga bisa, gitu ya, Kak, ya? Oke, teman-teman semua, karena udah ada 4 pertanyaan untuk Kak Kiara, maka sesi tanya-jawab ini saya tutup. Terima kasih kepada Kak Kiara yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga di next time, di waktu berikutnya atau di kegiatan berikutnya kita bisa bertemu lagi, bisa berinteraksi lagi seperti ini ya, Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kiara yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam webinar kepemimpinan kali ini. Terima kasih ya Kak Kiara. Terima kasih kembali. Oke teman-teman semua, untuk selanjutnya sebelum memasuki materi yang kedua, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ini biar santai, biar nggak terlalu tegang ya, kita dari tadi udah ngeliatin PPT terus. Oke, karena tadi Kak Kiara sudah menyampaikan materi tentang kepemimpinan, sekarang saya punya satu game namanya One Word, atau dalam bahasa Indonesianya satu kata. Nah, di sini saya pengen teman-teman peserta semua untuk menuliskan satu kata yang terlintas di pikiran teman-teman semua tentang kepemimpinan. Silahkan ditulis di room chat, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semua ketika teman-teman mendengar kata-kata kepemimpinan. Oke, bisa dijawab di room chat ya. Oke, Citra gercep banget nih, udah jawab, langsung jawab otoriter. Oke, ada juga otoriter, keterampilan. Oke, pemerintahan otoriter ini sepertinya terkenal sekali ya, jadi ketika mendengar kata kepemimpinan langsung tertujunya ke otoriter. Yuk yang lain, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kepemimpinan? Oke, dari Kak Rahayu, mempengaruhi. Oke, bisa. Memiliki kekuasaan, ya betul sekali Kak Ais. Tanggung jawab, betul, tegas, oke. Pemimpin ini biasanya identik dengan ketegasan ya. Oke, mempengaruhi, karismatik, oke. Mempengaruhi lagi. Oke, banyak yang jawab mempengaruhi ya. Mungkin di pikiran teman-teman pemimpin itu bisa mempengaruhi anggotanya gitu ya. Oke, mempengaruhi. Dari Kak Refsi, tanggung jawab. Oke. Oke, yuk yang lain. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kepemimpinan? Menetapkan arah. Oke, jawaban yang bagus. Seorang pemimpin harus bisa untuk mengarahkan anggotanya. Dari Kak Quratul Ain. Oke, berarti dari jawaban teman-teman semua ini bisa saya simpulkan kalau ketika teman-teman mendengar kata kepemimpinan, berarti yang terlintas di pikiran teman-teman itu ada mempengaruhi, kemudian ada bertanggung jawab, memiliki kekuasaan, tegas, karismatik,
apalagi tadi, mengayomi, menetapkan arah, dan juga ada otoriter. Otoriter ini mungkin salah satu jenis gaya kepemimpinan yang tadi udah dijelaskan sama Kak Alkiara ya. Oke, itu tadi ya. Oke, untuk materi yang kedua, ini nanti ada dari Kak Elmi Nandayanik yang akan memaparkan materi terkait dengan kepemimpinan dalam berorganisasi. Nah, saya pengen tanya lagi nih, ketika teman-teman mendengar kata organisasi, itu apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Coba ditulis di kolom chat sekarang. Ketika mendengar kata-kata organisasi. Apa yang terlintas? Berbaur, oke, betul. Bersosialisasi ya. Wadah perkumpulan, oke, betul. Kelompok. Perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Oke, lengkap sekali Kak Diah Yulianti. Struktur, oke. Wadah aspirasi, iya. Kelompok. Oke, lagi yang lain? Sekumpulan orang. Iya, oke, bisa. Sekumpulan orang yang bekerja sama, oke, bagus Kak Refsi. Oke, coba saya pengen tahu terlebih dahulu pandangan teman-teman terhadap organisasi itu seperti apa sih? Coba tuliskan apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata-kata organisasi. Oke, ada lagi nggak nih yang mau jawab? Oke, mampu bekerja secara tim. Ya, betul, kerjasama. Oke, dari apa yang udah teman-teman sampaikan, saya bisa merangkum menjadi satu kalimat ya. Kalau organisasi itu adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang mereka itu bekerja sama, bekerja secara tim. Bisa juga sebagai wadah aspirasi, ya ini bagus ini Kak Ais. Wadah untuk bekerja sama, iya betul sekali. Oke, berarti teman-teman setidaknya udah tahu ya gambaran dari kepemimpinan dan juga organisasi itu seperti apa. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, oke langsung saja kita sambut pemateri kita, Kak Elmi Nandayani. Kak Elmi, apakah sudah berada di room Zoom meeting ini? Sudah ada, Kak. Oke, sebentar saya cari dulu Kak Elmi. Oke. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Elmi, selamat pagi menjelang siang. Halo teman-teman. Halo. Kelihatannya seger banget ya Kak hari ini, terlihat lebih fresh ya Kak. Oke Kak Elmi sekarang posisinya lagi ada di mana Kak Elmi? Masih di Jogja? Iya. Oh masih di Jogja. Oke. Kak Elmi udah siap untuk menyampaikan materi yang kedua? Siap, insya Allah. Oke, sebelum menyampaikan materi, kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, Kak Elmi mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak kepada teman-teman semua, biar lebih kenal siapa sih Kak Elmi itu. Oke, terima kasih ya moderator Kak Wahyu Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman ya. Di sini kita ngobrol santai aja ya, karena saya juga orangnya bisa santai, bisa serius. Jadi perkenalkan, saya Elmi Nandayani dari Prodi S1 Kebidanan, semester 6. Di sini saya sebagai gubernur mahasiswa periode 2022 di Fakultas Kesehatan. Terus, tadi saya udah dengar dari awal sampai akhir, tadi penyampaian materi dari Kak Kiara yang cukup menarik, kepemimpinan, juga nanti saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam berorganisasi. Tadi teman-teman juga udah menyampaikan apa sih yang terlintas di benaknya teman-teman tentang kepemimpinan dalam organisasi. Terus tadi ada yang menarik buat saya, yang menjawab tentang, bentar. Perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, ya benar, berbaur.
It's tanggung 11 jawab, hours. terus wadah aspirasi benar, kelompok juga benar, sekumpulan orang benar, bekerja sama dalam tim. Tetapi di sini pada kenyataannya ada beberapa yang memang bisa bekerja dengan tim dengan baik, dan ada yang juga tidak bisa bekerja dengan tim dengan baik. Jadi itu bermacam-macam sekali di sini. Tergantung bagaimana cara pemimpin itu menyikapi dan bertindak. Seperti itu. Cukup Kak dari saya untuk perkenalannya mungkin. Oke, jadi bisa dibilang di setiap organisasi manapun itu tentunya pasti ada yang aktif dan juga ada yang pasif ya Kak Elmi. Ya, benar sekali. Dimanapun. Oke, Kak Elmi sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, insya Allah. Sudah siap. Oke, untuk share screen saya bantu. Oke, apakah sudah terlihat, Kak? Bentar. Oke, sudah. Oke, sudah terlihat Kak Elmi 45 menit untuk 30 menit pertama nanti untuk penyampaian materi dan untuk 15 menit berikutnya nanti untuk sesi tanya jawab yang akan saya pandu. Gitu ya Kak Elmi? Oke. Oke, 30 menit pertama bisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Time is yours. Terima kasih moderator. Jadi di sini langsung saja ke pemimpinan dalam berorganisasi. Next, Kak. Di sini ada perbedaan ya, pemimpin dengan kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata leader yang artinya pemimpin. Kepemimpinan menurut George R. Terry, aktivitas atau proses untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah aktivitas atau prosesnya, menjalankan kekuasaan dan pengaruh kepada organisasi ataupun orang lain. Kekuasaan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Jadi di sini pemimpin itu adalah orangnya, individualismenya. Sedangkan kepemimpinan itu adalah aktivitas rangkaian proses-proses dari awal sampai akhir dia menjabat sebagai pemimpin. Next, Kak. Oke, langsung saja ke pengertian organisasi. Di sini organisasi sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi sebuah organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang, 2 orang atau lebih, yang dapat bekerja sama secara rasional maksudnya dapat berpikir maju ke depan secara etis, secara logis, dan secara terampil, dan sistematis yang sudah dibuatkan peraturan-peraturan dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Next, Kak. Jadi, kepemimpinan adalah kepemimpinan dalam organisasi adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, kepemimpinan ini dia harus berjalan sesuai dengan tujuan dan yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Jadi jika seorang pemimpin itu tidak bisa mencapai tujuannya, maka dia dikatakan gagal sebagai pemimpin. Next, Kak. Next, Kak. Oh, ya. Okay. Jadi di sini BEM-FK sendiri itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita harus mengetahui dulu BEM itu apa dan BEM-FK itu apa. BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi yang dipimpin oleh salah satu presiden mahasiswa. Sedangkan BEM-FK adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang berada hanya pada tingkat fakultas saja. BEM bertujuan untuk menaungi atau wadah aspirasi mahasiswa lain di tingkat fakultas. Jadi pada BEM-FK sendiri ini kita berada pada tingkat fakultas, yaitu khususnya di Fakultas Kesehatan. Di sini kita bernaung di Fakultas Kesehatan, jadi kita
adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Fakultas Kesehatan untuk menaungi seluruh organisasi mahasiswa yang berada di Fakultas Kesehatan tersebut seperti HIMA atau UKM yang berada di fakultas tersebut dan mahasiswa yang berada di Fakultas Kesehatan. Seperti itu. Next, Kak. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Sarana untuk mencapai tujuan. Pemimpin dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk membuat kelompoknya mencapai tujuan dengan tepat dan efisien. Tanpa adanya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan sulit mencapai tujuannya. Dan memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahannya untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Jadi tujuan dalam berorganisasi di sini seseorang pemimpin yang dapat memotivasi dan mempertahankan, meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut. Kita harus bisa memotivasi diri kita terlebih dahulu, seorang pemimpin, sebelum kita memotivasi orang lain. Karena semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa kita pimpin. Jadi kita harus bisa mendekatkan diri terlebih dahulu, dan kita juga harus bisa membaca apa sih yang salah dari kita. Kita harus menerima kritik dan saran dari teman-teman anggota, maupun itu enak didengar maupun tidak enak didengar. Dan kita harus menerima semua masukan-masukan yang ada di lingkungan fakultas yang memang kita menjadi pemimpin di fakultas tersebut. Kayak gitu. Next, Kak. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Next, Kak. Fungsi kepemimpinan mempunyai bentar ini nggak kelihatan. Dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Jadi di sini maksudnya administrasi itu kita seperti ini kita di BEM, kita mempunyai wadah aspirasi buat mahasiswa. Di depan ruang BEM bisa, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ruang BEM, di situ kita mempunyai kotak saran, di situ kita sudah menyiapkan untuk teman-teman semua, mahasiswa umum maupun mahasiswa organisasi untuk menyampaikan aspirasinya lewat kotak saran tersebut. Itu adalah contoh salah satu fungsi administrasi. Selanjutnya, fungsi sebagai top management. Fungsi sebagai top management adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Di sini, seorang pemimpin sebagai top management, maksudnya adalah pada trias manajemen itu terdapat banyak sekali tingkatan-tingkatan, mulai dari middle, mini, sampai top. Top itu tingkatan yang paling atas untuk seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu berada paling atas. Dia yang mengatur, membuat rencana, planning, terus dia yang mengelompokkan teman-teman dari anggota-anggotanya, misalnya dari setiap divisi luar negeri, divisi dalam negeri, seperti itu. Terus staffing mereka juga memberikan arahan-arahan yang mana nanti bertujuan untuk memajukan organisasi tersebut. Terus directing, mereka juga sendiri mengontrol dan memberi arahan yang lain untuk memajukan memajukan organisasi tersebut. Terus commanding ini bisa dibantu oleh wakil maupun dari koor-koor yang memang sudah kita berikan pada setiap divisi-divisi yang sudah kita tentukan. Dan controlling di sini pemimpin ini harus bisa melakukan kontrol pada dirinya sendiri, kontrol kepada stafnya sendiri, kepada anggotanya sendiri, maupun kepada atasannya lagi. Seperti kalau yang di Fakultas Kesehatan itu kita dinaungi oleh dekan, jadi kita di sana
dikontrol juga dengan dekan, dan kita nanti melakukan pelaporan-pelaporan yang memang ada nyata adanya di fakultas tersebut. Jadi tadi administrasi itu yang kalian menyampaikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ke BEM. BEM tugasnya sebagai top manajemen di sini menyampaikan kepada atasan, yaitu kepada dekan. Kita membuat rapat yang nanti kita musyawarahkan, kita buka audiensi, nanti akan muncul-muncul solusi-solusi yang baru yang memang dikeluhkan oleh mahasiswa. Seperti itu. Next, Kak. Oke, kayaknya ini yang terakhir ya. Yang terakhir ada ungkapan yang sangat populer tentang kepemimpinan. Leader are born and not made. Pemimpin dilahirkan bukan dibentuk atau diciptakan. Leader are made and not made. Pemimpin dibentuk bukan dilahirkan. Maka setiap manusia punya peluang untuk menjadi pemimpin, apakah dilahirkan ataupun dibentuk atau ditempa. Jadi yang ideal adalah pemimpin yang dilahirkan dan dibentuk, atau leader are born and made. Next, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Elmi yang sudah menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan dalam berorganisasi dengan sangat lengkap. Saya harap teman-teman tadi memperhatikan materi yang disampaikan oleh Kak Elmi ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sama seperti tadi, bisa melalui room chat ataupun raise hand, supaya bisa ngobrol langsung sama Kak Elmi. Oke, silahkan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, baik terkait dengan kepemimpinan dalam berorganisasi ataupun terkait dengan BEM itu sendiri. Oke, Kak Elmi, ini ada yang raise hand dari Kak Rahayu Dwi. Kak Rahayu, halo Kak Rahayu. Halo Kak. Oke, sebentar saya cari dulu Kak. Rahayu on cam ya? Oke, Ya, saya mau spotlight. Oke. Oke, halo Kak Rahayu, mungkin apa yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Kak Elmi, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Dwi Supriyatin dari mahasiswa S1 Keperawatan. Saya izin bertanya kepada Kak Elmi. Tadi kan sudah disebutkan kalau pemimpin itu jiwa pemimpin itu bisa dilahirkan dan dibentuk gitu ya Kak ya. Nah, ada nggak sih cara atau tips dari Kakak untuk membentuk jiwa kepemimpinan dari dalam diri gitu Kak? Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahayu. Kak Elmi mau ditampung dulu atau langsung dijawab Kak? Boleh dijawab. Oke, langsung saja dijawab. Silahkan Kak Elmi. Jadi, aduh ya, saya juga gimana ya, maksudnya kita kan nggak tahu kita akan jadi pemimpin, kita kan jalan aja sesuai dengan arah tujuan kita, sebenarnya kan kayak gitu. Kita kan nggak bisa planningin, wah saya nanti harus jadi ini nih, kita cuma bisa planning tapi kita nggak bisa kayak nggak bisa nentuin benar-benar wah kita harus jadi ini, kita harus jadi ini. Real buktinya kita belum jadi apa-apa seperti itu. Kalau menurut dari saya, kita pede aja dulu. Kita pede apa yang kita lakuin itu udah benar.
kita pede, kita tahu kita ingin, misalnya kita pengen jadi pemimpin, ya kita harus lakuin layaknya seorang pemimpin, seperti kayak bisa nerima diri sendiri, yang paling penting sih nerima diri sendiri, terima kekurangan dan kelebihan diri sendiri sebelum kita menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Terus kita membuat kita berani, kita menunjukkan kita berani, kita speak up, kita bilang sama diri kita sendiri bahwa saya mampu, kita mampu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan hanya seorang yang dilahirkan, tapi kita juga mampu, kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik sehingga kita menjadi seorang pemimpin. Terus kita harus belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sangat penting menurut saya, bertanggung jawab kepada diri sendiri dulu. Pokoknya kita tuh belajar dari diri sendiri dulu sebelum kita menerapkan ke orang lain. Terus kita terbuka terhadap orang lain. Kalau kita introvert, bagaimana kita cara menjadi seorang pemimpin? Tadi yang dikatakan Kak Kiara, dia juga dulu introvert. Setelah itu dia menjadi tidak introvert atau extrovert, middle. Sampai sekarang juga masih sedikit introvert. Kita juga harus berusaha membuka diri kita harus menerima masukan-masukan tanggapan orang lain. Terus kita juga harus mempunyai sikap saling menghargai. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh egois, kita harus menghargai satu sama lain. Terus kita di sana juga ada nanti kalau misalkan memang benar-benar menjadi seorang pemimpin, kita baru ngerasain bagaimana seorang pemimpin itu berada pada posisi top tadi, puncak paling atas, mengarahkan anggotanya yang begitu banyak. Ya kalau anggotanya itu enak, maksudnya anggotanya itu bisa berpikir kayak kita, langsung pada tujuan. Lah kalau anggotanya itu banyak yang ya terserahlah, itu juga kita harus berusaha lagi, kita melakukan pendekatan sama anggota tersebut. Kalau dari anggota tersebut sudah memberikan perubahan yang baik, menunjukkan perubahan yang baik, berarti di situ kita berhasil. Kalau dari anggota tersebut memang sudah kita lakukan pendekatan, sudah kita lakukan semuanya yang kita bisa, kita kayak temen nih, kita kayak temen nih, tapi memang anggotanya tidak bisa berubah dengan baik. Jadi ada masalah dengan anggota tersebut, bukan dari seorang pemimpinnya. Seperti itu. Adakah yang mau diklarifikasi? Kak? Jadi berarti dari Kak Elmi intinya kalau kita pengen jadi seorang pemimpin, tipsnya itu yang penting pede dulu ya Kak, kita yakin dulu. Iya, pede dulu. Oke. Kak Rahayu gimana Kak Rahayu? Apakah jawaban dari Kak Elmi bisa diterima? Iya bisa Kak, terima kasih Kak. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita ke yang open mic dulu ya Kak, nanti baru yang ada di room chat. Oke, di sini ada yang raise hand lagi dari Kak Dewi Nur Amanah. Halo Kak Dewi. Halo Kak. Oke, silahkan Kak, apa yang ingin ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Dewi Nur Amanah dari Prodi S1 Keperawatan dengan NPM 2122010. Di sini saya ingin menanyakan terkait, tapi mungkin ini tidak masuk dalam materi yang tadi Kak Elmi sampaikan ya. Di sini sih saya ingin mengetahui apa sih prinsip dari seorang pemimpin yang harus diterapkan dalam sebuah organisasi, di mana prinsip itu dapat mendorong sebuah organisasi masuk dan maju mencapai tujuan hingga sebuah organisasi itu berada di titik yang paling tinggi. Dan prinsip apakah yang telah ditetapkan dari pemimpin di organisasi BEM-FKES hingga BEM-FKES ini sampai berada di titik ini. Begitu Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi atas pertanyaannya. Berarti inti pertanyaannya adalah terkait dengan prinsip dari sebuah organisasi, begitu ya? Lebih tepatnya kepada pemimpin sih Kak. Prinsip pemimpin itu gimana untuk mengarahkan sebuah organisasi atau anggotanya? Oke, prinsip dari pemimpin itu sendiri. Oke, Kak Elmi bisa langsung dijawab Kak? Oke, bisa. Bagus ya pertanyaannya.
Terima kasih ya. Tadi siapa namanya? Dewi Nur Amanah. Sebenarnya kalau prinsip organisasi itu tergantung masing-masing pemimpin ya. Kalau prinsip kita ngomong prinsip sendiri itu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada keahlian masing-masing anggota. Jadi kita harus tahu nih prinsip seorang pemimpinnya apa dulu. Kalau yang saya terapkan di BEM ini sendiri, tadi pertanyaannya yang terapkan di BEM ya. Kalau yang saya terapkan di BEM sendiri, dari saya itu, saya mungkin kalau jawaban yang saya berikan ini kurang lengkap, mungkin bisa ditanya sama teman-temannya. Kalau yang saya terapkan itu, saya itu orangnya apa ya? Bisa dibilang tegas, bisa dibilang kadang bisa jadi teman, bisa kadang dibilang terbuka, sangat terbuka untuk siapapun, bahkan dari bukan organisasi pun, kalau menyampaikan aspirasi ke saya boleh banget. Terus bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu intinya sama kayak yang saya katakan tadi, semua pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, organisasi maupun orang lain. Kita sebelum tanggung jawab sama orang lain, kita tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita udah benar belum melakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan di sebuah organisasi. Kalau kita nggak benar, kita akan dievaluasi banyak orang. Kalau kita benar, itu kita juga masih dievaluasi banyak orang. Jadi kita harus terima aja. Terus kita harus terbuka. Terbuka di sini maksudnya kita ngobrol sama teman-teman yang memang bukan dari organisasi maupun dari organisasi. Kita ngobrol, mereka ada keluh kesah apa. Ini yang dikhususkan di Fakultas Kesehatan ya, karena saya bernaung di Fakultas Kesehatan. Keluh kesahnya apa, gimana, kayak misalnya contoh kemarin dari yang bukan BEM, nge-DM saya, Kak ini gubernur mahasiswanya FKes, iya, dia mau keluh kesah, karena ada kayak permasalahan di e-learning, itu satu kelas gini. Oh iya, saya tampung aspirasinya, saya kasih ke atasan. Kemarin waktu audiensi terbuka, di situ saya melakukan pengkajian selama 2 minggu kurang lebih, baru ke atasan. Kemarin Kak Rahmah juga ke sana. Terus kita juga harus berfokus pada tujuan. Selain berfokus pada tujuan, kita juga harus fokus sama anggota. Kalau kita fokus sama tujuan, anggota kita ketinggalan. Kalau kita fokusnya sama anggota, tujuan kita nggak jalan. Maksudnya, di sini harus fokus dua-duanya. Kalau kita fokus sama anggota, bisa saja kita cuma ngobrol panjang, tapi nggak jadi. Kalau kita fokus sama tujuan, kita bisa ngelakuin sendiri nih, mampu nih, kita ngelakuin sendiri mampu, tapi anggota kita ketinggalan. Kayak gitu. Jadi, harus saling berkesinambungan. Terus juga harus tegas di sini maksudnya bukan berarti yang setiap hari nih saya harus tegas sama anggota-anggota saya. Mungkin ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita memang benar-benar serius. Jadi nggak harus melulu kita misalnya kayak marah-marah gitu, nggak harus terus kita marah-marah. Tapi juga anggota-anggotanya juga harus tahu diri. Maksudnya mereka sudah dikasih tahu dengan baik, dengan omongan baik, dengan kita ngomong secara baik, kita berikan mereka waktu, kita berikan semuanya sudah secara urutan yang memang kita sudah bikin alurnya bagaimana. Kalau mereka memang sekali, 2 kali, 3 kali mereka nggak bisa, ya kita harus memunculkan ketegasan itu. Kayak gitu. Kayak gitu. Bisa diterima nggak? Bisa, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, makasih sama-sama. Oke, Kak Dewi, bisa diterima ya jawaban dari Kak Elmi. Oke, Kak Elmi, mungkin di sini saya bisa nangkep satu poin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dari Kak Elmi juga yang saya lihat mungkin lebih ke fleksibel ya, Kak. Jadi ada masanya ketika kita bercanda, ada juga masanya kita serius. Kadang mungkin di pandangan orang-orang, wah ini gubernur mahasiswa pasti orangnya galak ini, tapi ternyata ya enggak terus-terusan galak gitu. Ternyata anaknya juga receh juga, terus
bisa bercanda, jadi nggak serius. Jadi mungkin lebih tepatnya seorang pemimpin itu harus bisa fleksibel di setiap keadaan. Gitu Kak Dewi, sudah terjawab ya Kak? Sudah Kak, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Oke, Kak Elmi, ini ada beberapa pertanyaan di room chat. Oke, ini ada beberapa. Oke, dari atas dulu ya, Kak. Ini saya bantu untuk bacakan. Ini dari Citra Amelia Dewi. Saya Citra Amelia Dewi izin bertanya, apakah kita untuk belajar menjadi pemimpin yang baik itu harus mengikuti banyak organisasi atau harus mengambil langkah seperti apa dulu, Kak? Oke, ini bagus, Kak, pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Kak Elmi? Iya, bagus ya pertanyaannya. Untuk menjadi seorang pemimpin, apakah kita harus mengikuti organisasi yang begitu banyak? Kalau dari saya sendiri atau pengalaman saya, sebenarnya mengikuti organisasi itu penting ya kalau buat seorang pemimpin. Jadi kita nggak langsung bisa jadi seorang pemimpin nih tanpa pengalaman, ya bener kan? Kayak apa namanya? Kita mau jadi seorang, misalnya kita mau jadi seorang gubernur mahasiswa, tiba-tiba kita nggak punya pengalaman apapun, kita ingin mencalonkan diri, dari spekulasinya aja nggak ada nih, jadi nggak bisa. Jadi emang bener sih, emang bener jika seorang ingin menjadi seorang pemimpin itu harus ada pengalamannya, harus banyak ya, nggak banyak amat tapi harus ada pengalamannya yang bisa kalian terapkan nanti di organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya tadi siapa Citra, kalau ingin menjadi seorang pemimpin ya harus mempunyai banyak pengalaman. Pengalaman nggak hanya di organisasi saja, banyak. Jadi pengalaman pribadi, pengalaman dari ikut kepanitiaan, kan di situ nanti bisa terlihat nih gaya kepemimpinan apa yang diterapkan dalam kepanitiaan tersebut. Terus kalian bisa ambil yang baiknya, jangan ambil yang buruknya. Kayak gitu. Benar sih kalau harus mengikuti organisasi itu benar sekali. Oke, jadi setidaknya dengan kita mengikuti organisasi sebelum kita menjadi pemimpin itu kita bisa memiliki pandangan terlebih dahulu ya Kak. Oh, jadi seperti ini yang harus dilakukan. Oke, karena kalau misalnya kita belum pernah ikut organisasi sama sekali terus tiba-tiba mencalonkan diri sebagai pemimpin ya seperti yang Kak Elmi bilang tadi, sepertinya agak kurang ya Kak ya. Iya, nggak tahu arahnya nanti. Iya, karena ada satu pepatah di buku, kita sebut merek aja, buku Sidu, kalau teman-teman ingat di bawahnya itu ada tulisan kecil, tulisannya practice makes perfect. Latihan itu akan membuat kesempurnaan. Jadi kita itu belajar dari pengalaman. Gitu ya Kak Elmi ya? Ya. Oke Kak Citra, apakah sudah terjawab? Jawaban dari Kak Elmi bisa diterima Kak? Bisa Kak, terima kasih Kak. Oke, Kak Citra. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di room chat yang di bawahnya, Kak. Ini ada dari Kak Diah Yulianti, izin bertanya, bagaimana caranya agar seorang anggota itu dapat menerima ide atau instruksi dari pemimpin? Dan bagaimana cara menumbuhkan sikap leadership pada diri kita sendiri? Oke, ini ada 2 pertanyaan ya, Kak Elmi. Bisa dijawab satu persatu dulu, Kak. Silahkan, Kak Elmi. Oke. Bu Eka telepon, bentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman, karena Bentar ya, Kak Elmi ini sebenarnya sedang ngurusin satu project juga, ada satu proposal yang perlu diurus sama beliau, jadi beliau sering ditelepon sama Bu Eka. Bu Eka itu pembimbing kami sama Pak Arif. Kalau teman-teman keperawatan pasti tahu Pak Arif, Kepala Biro Kemahasiswaan. Oke, kita tunggu sebentar biar Kak Elmi angkat teleponnya dulu, karena sepertinya agak penting, agak urgent. Kita tunggu sebentar ya teman-teman.
Oke, sambil menunggu Kak Elmi, mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand, tapi nanti kita jawabnya satu persatu sesuai dengan urutan dari teman-teman bertanya. Kita tunggu sebentar Kak Elmi-nya. Oke, untuk mengisi kekosongan daripada kita diam-diam aja, saya pengen tanya-tanya aja nih sama teman-teman peserta semua. Oke, karena kan tadi Kak Elmi menyampaikan materi kepemimpinan dalam berorganisasi ya. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman peserta magang yang ada di sini tuh pada join organisasi atau enggak sih? Kalau join organisasi apa? Mungkin bisa dijawab di kolom chat, atau kalau misalnya ada yang pengen sharing-sharing langsung sama saya juga boleh, bisa open mic sambil menunggu Kak Elmi. Daripada kita diam-diam aja, mending kita tanya jawab ya kan? Ya, maaf ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa Kak Elmi. Ini saya pengen tahu dulu nih Kak Elmi. Kan tadi Kak Elmi menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam berorganisasi. Nah, saya pengen tahu nih, peserta magang itu mereka ikut organisasi atau belum ikut organisasi? Coba teman-teman dijawab di room chat.
Oke, belum ada yang jawab di room chat ya. Oke, oh ini. Nah, ya. Atau mungkin teman-teman peserta magang ini yang tidak ikut organisasi sama sekali ya? Atau gimana? Yang tidak ikut organisasi sama sekali terus disuruh magang gitu ya teman-teman? Mungkin enggak juga, Kak. Oh ya, ini. Oh iya betul. Oh iya ya. Cuman beberapa ada peserta magang yang anggota dari BMF KES ya Kak. Ada Kak Aidatus, Gus Mujab, sama Rahayu. Ayo, ya. Oke, yang lain masih belum ikut organisasi. Oke, paham. Oke, Kak Elmi, sudah Kak urusannya? Insya Allah ya kalau nggak ditelepon lagi. Oke, semoga tidak ditelepon lagi biar acaranya selesai dulu ya. Oke, Kak Elmi, kita lanjutkan ke pertanyaan yang tadi ya, Kak ya. Iya, boleh Tadi ada di room chat dari Diah Julianti, izin bertanya, bagaimana cara agar seseorang anggota itu dapat menerima ide atau instruksi dari pemimpin tersebut dan bagaimana cara menumbuhkan sikap leadership pada diri kita sendiri. Oke, ini ada 2 pertanyaan Kak Elmi, mungkin bisa dijawab satu persatu dari yang ini dulu. Cara agar dapat menerima ide atau instruksi dari pemimpin. Silakan Kak Elmi. Oke. Sebentar. Aduh, Pak Arif. Bentar. Maaf ya. Aduh, kalau anggotanya harus menerima ide, dapat menerima ide dari pemimpin, itu kalau dia misal pun nggak bisa menerima ide kita tuh harus terbuka. Kuncinya adalah kita terbuka satu sama lain, kita tahu persoalan kenapa dia nggak bisa terima apapun saran, masukan, atau ide dari kita tahu, terus solusinya gimana. Jadi seorang pemimpin itu kita bukan hanya cuma memerintah, karena kita kan bukan bos, kita di sini bekerja sama dalam tim. Jadi kita harus tahu tolak ukur dari setiap masing-masing anggota kita sendiri itu bagaimana. Jadi dari situ kita bisa menilai dan kita bisa menerapkan yang ingin kita terapkan. Jadi kita nggak bisa egois, kita harus cuma memerintah nih, ini harus dilaksanakan. Nggak bisa, kita harus mengerti gimana anggota-anggota kita itu, dan nanti mereka bisa bekerja sama dengan baik di tim, dia bisa menerima apapun yang kita arahkan, dan sebagai tujuan organisasi tersebut. Karena di sini, kalau yang kasus seperti itu, banyak ya, nggak cuma di organisasi aja, mungkin di teman kelas juga banyak seperti itu. Jadi mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan, kita harus terbuka, kita harus tahu, kita jadi pemimpin juga harus mempunyai problem solving yang baik, kita bisa mempunyai jalan keluar dan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan yang memang ada di dalam organisasi tersebut. Bentar ya, baterai saya lowbat. Itu Kak dari saya. Ada lagi tadi satu, sebentar saya ambil charger. Oke, Kak Elmi, ambil charger dulu, Kak. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, teman-teman, kalau seorang pemimpin itu untuk bisa merangkul anggotanya, mereka harus bisa terbuka dan bisa memahami anggotanya ini karakteristiknya seperti apa, barulah bisa menjadi pemimpin yang baik. Oke, dan sama tadi yang disampaikan Kak Elmi, poin pentingnya adalah terkait dengan problem solving ya, Kak Elmi? Ya, benar. Oke, kalau teman-teman keperawatan ini di semester 1 atau di semester 2, kalau teman-teman ingat ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kepribadian. Kalau di saya, itu ada satu materi yaitu terkait dengan decision making dan problem solving, terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Nah, itu berguna sekali di organisasi. Betul ya, Kak Elmi? Betul sekali. Oke, Kak Elmi, ini ada yang kedua, pertanyaan dari Diah Yulianti yang tadi, lanjutannya, bagaimana cara menumbuhkan sikap leadership dalam diri kita sendiri? Oke, bisa langsung dijawab, Kak Elmi? Oke, sikap leadership tadi sama aja ya. Gimana? Kita harus tegas, kita harus terbuka, kita harus percaya diri, pede sih. Pede, terus kita harus problem solving juga baik, decision making, kayak gitu. Jadi kita harus punya semua itu dengan baik. Jadi nggak cuma kita jadi pemimpin, yaudah jadi pemimpin nih, lupa akan tanggung jawab kita, nggak boleh. Kita bisa kena evaluasi dari seluruh anggota, internal maupun eksternal, dan kita bisa diturunkan dari jabatan kita kalau kita nggak memenuhi tanggung jawab kita dan
kriteria-kriteria yang memang harus ya seorang pemimpin itu punya, kayak gitu. Oke, berarti ada beberapa aspek penting yang harus dimiliki seorang pemimpin ya Kak Elmi yang tadi sudah Kakak sebutkan. Oke, gimana Kak Diah Yulianti, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah jawaban dari Kak Elmi bisa diterima? Alhamdulillah sudah bisa menjawab dan sudah dapat diterima. Terima kasih Kak atas jawaban dan penjelasannya. Oke Kak Elmi, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Revsi Mariska. Tapi ini pertanyaan hampir mirip sama Kak Kristianingsih. Oke. Saya gabung aja ya. Di materi tadi terdapat leader are made and not made. Pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ini sama ya pertanyaannya Kak Revsi sama Kak Kristi. Oke, Kak Elmi bisa langsung dijawab pertanyaan dari dua mahasiswa ini. Oke, tadi itu untuk pertanyaan adalah ungkapan yang populer. Yang pertama itu leader are born and not made. Pemimpin dilahirkan bukan dibentuk atau diciptakan. Terus ada leader are made and not made. Pemimpin dibentuk bukan dilahirkan. Yang paling benar adalah jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dilahirkan dan dibentuk. Jadi bukan salah satu dari keduanya. Bukan salah satu dari pemimpin dilahirkan dan dibentuk, maupun pemimpin dibentuk dan dilahirkan. Tapi adalah gabungan antara keduanya. Jadi dilahirkan dan dibentuk. Kalau dilahirkan aja tapi nggak dibentuk, sama aja bohong. Kalau dibentuk tetapi dia memang nggak ada skill buat jadi pemimpin, juga sama aja bohong. Jadi leader are born and made. Jadi dua-duanya harus matching, nggak bisa salah satu, berkesinambungan. Oke, berarti secara simpelnya pemimpin itu sudah memiliki skill yang istilahnya dari dalam dirinya ya Kak ya. Tinggal bagaimana kita mengasahnya, begitu ya Kak Elmi? Sekali. Oke, gimana Kak Revsi sama Kak Kristi, apakah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah terjawab, Kak. Oke, next kita ke sama-sama. Oke, next kita ke pertanyaan dari Kak Kristi lagi, Kak Kristianingsih. Wah, ini bagus nih Kak pertanyaannya. Bagaimana cara mengatur waktu antara berorganisasi dengan akademik? Oke, karena ini nggak jarang ya. Biasanya teman-teman, mungkin teman-teman yang mengikuti organisasi itu pasti merasakan rasanya waktu bentrok dengan akademik dan juga bentrok dengan kegiatan lain. Seperti yang tadi kita saksikan Kak Elmi baru mengisi webinar tiba-tiba ditelepon oleh pembina. Oke, Kak Elmi itu gimana Kak cara mengatasinya? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Elmi. Cara mengatasinya tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau memang orang itu bisa mengatur waktunya dengan baik, manajemennya baik, berarti seseorang itu nggak ada masalah. Ya udah bisa nih, saya bisa nih cuma jadi pemimpin organisasi. Kalau dia punya organisasi hanya satu yang dia ikuti, menurut saya nggak ada skill yang khusus buat kita ngatur waktu ya, karena bisa fleksibel. Kalau dia dua mengikuti organisasi, menurut saya juga bisa fleksibel, tetapi tergantung jadwal yang bentrok. Karena tujuan kita di sini yang pertama adalah kuliah. Organisasi itu untuk menopang diri kita, untuk perkembangan diri kita. Jadi semampu mana kita bisa menjalankan organisasi tersebut. Di situ kita belajar banyak banget di organisasi, mulai dari time management, terus menjadi leadership, terus menjadi seseorang yang bisa ekstrovert, enggak introvert. Banyak banget yang kita petik. Jadi kalau saya misalnya, saya kan sudah semester 6 nih, udah semester tua nih, jadi padat banget. Yang kuliah bisa sampai jam 7, sampai jam 5, atau jam 8, sampai jam 5, itu nanti malamnya juga masih ada kuliah, biasanya gitu. Malamnya bentrok sama rapat, malamnya bentrok sama rapat organisasi lain, malamnya bentrok lagi rapat sampai bahkan pernah rapat sampai jam 2 pagi. Terus kita paginya harus udah ngumpulin tugas, ngumpulin apa. Itu hal yang pertama kita lakukan. Kita lakukan yang mana yang paling penting dulu, yang menjadi tujuan kita. Untuk anak kuliah, di sini tujuan kita adalah kuliah, pendidikan, belajar. Itu. Terus jika ada waktu, bukan jika ada waktu sih, sambil kuliah kalian sambil ngerjain tugas.
tugas apapun itu yang bisa kalian kerjakan, kalian selesaikan hari itu, kalian selesaikan, jangan menunda, jangan menunda. Terus, kalaupun kalian mengikuti organisasi hanya satu, cuma organisasi satu doang, lah bisa kita sambilan ini, kalian salah berpikirnya. Jadi kalian tetap harus, apa yang bisa kalian kerjakan pada saat itu, harus tetap kalian kerjakan, nggak boleh menunda. Jadi misalnya saya nih ikut organisasi, 3 organisasi sekaligus nih, ke organisasi di kampus, di luar kampus, maupun antar kampus kayak gitu. Tiga-tiganya ini mempunyai peran yang penting menurut saya. Terus ada kalanya 3 organisasi ini mengadakan rapat yang saat bersamaan. Jadi di situ kalian harus pintar-pintar bisa bagi waktu. Mana yang paling penting kalian dahulukan. Jika tiga-tiganya penting, ya kalian seenggaknya kalau misal ini daring, sekarang kan lagi daring. Daring kalian bisa pakai PC, pakai HP, dua-duanya bisa. Terus kalau misal pun lagi offline, kalian harus bisa menentukan mana yang paling penting, mana yang nggak paling penting. Pokoknya yang terpenting didahulukan, dan yang middle pentingnya itu bisa kalian sampaikan ke ketua organisasi kalian, kenapa kalian belum bisa mengikuti, kenapa kalian tidak dapat hadir rapat pada saat itu. Jadi bukan kalian langsung menghilang aja. Jadi kita juga harus ada kejelasan dan tanggung jawab kita sebagai anggota atau pemimpin organisasi kayak gitu. Oke, bisa diterima tadi pertanyaannya. Oke, berarti bisa dibilang kita harus bisa untuk memprioritaskan peran kita di mana yang paling penting ya Kak Elmi. Betul sekali. Oke, jadi misalnya kalau ada waktu luang nih di sela-sela kuliah, kita bisa sambil mengerjakan tugas-tugas kita yang ada di organisasi. Oke, Kak Kristi bisa diterima? Alhamdulillah, ya Kak. Terima kasih. Oke, sebentar saya cek room chat dulu. Sepertinya setelah Kak Kristi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, karena sudah cukup banyak juga yang tanya ke Kak Elmi ternyata ada 6 mahasiswa Kak yang tanya ke Kak Elmi. Oke Kak Elmi, karena saya rasa pertanyaannya sudah cukup, maka kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak Kak Elmi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua, terutama kepada peserta magang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Kak ya. Baik, sebelumnya Kak Moderator, saya boleh bertanya pada peserta nggak? Satu kata aja, satu kali aja. Oke, boleh silakan Kak Elmi. Jadi teman-teman kan di sini magang kan, berjumlah 27 orang. Jadi saya pengen tahu kenapa alasan kalian pilih magang ke BEM FKes. Karena kan banyak sekali tuh dari himpunan atau organisasi-organisasi yang lain seperti BEM UNIF atau himpunan-himpunan lainnya. Jadi silahkan bisa ditulis di kolom komentar mungkin. Karena saya juga kemarin kan awalnya kan 17 orang. Setelah itu 27 orang. Jadi saya kayak, oh kalian ini mencari apa sih sebenarnya? Feel kalian yang pengen kalian dapat di BMFK sendiri itu apa sih? Gitu. Boleh dituliskan di... teman-teman bisa tulis di room chat apa alasan kalian memilih BMFK untuk dijadikan tempat magang. Oke, ini udah ada jawaban nih Kak Elmi dari Dewi. Oke, Dewi pengen dapat skill berorganisasi dan pengen untuk memperkuat skill pengetahuan dalam bidang kesehatan. Oke. Oke, yang lain?
Oke, ini ada jawaban dari Kak Citra Amelia. Oke, yang dia cari adalah untuk menambah ilmu tentang BEM di lingkup Fakultas Kesehatan, belajar mengenai skill public speaking yang digunakan di lingkup organisasi kampus Fakultas Kesehatan. Oke. Oke, yang lain? Oke, ini ada dari dia. Alasannya karena BMFKes dapat mewadahi diri saya untuk membangun relasi dan mendapatkan skill tentang cara berorganisasi. Oke. Oke, jadi rata-rata ingin mendapatkan skill tentang berorganisasi dan pengen lebih mengenal BEM-FKes sebagai organisasi yang ada di lingkup FKes KLMI. Kini Anda juga menambah relasi dan mendapat skill baru. Oke. Mungkin salah satu skill yang pengen mereka dapat adalah tentang ini ya KLMI, public speaking. Public speaking, iya. Semua organisasi pasti mengembangkan public speaking dengan baik. Pasti diajarin public speaking dengan baik. Sebentar ya, kayaknya baik telepon lagi. Oke, Kak Elmi. Oke, baik teman-teman. Kalau dari semua, ini beberapa yang mungkin mewakilkan dari teman-teman kalian, benar sih, memang benar. Di BEM itu seperti apa, seperti itu. Tapi kalau kalian nggak merasakan masuk dalam BEM, kalian mungkin bisa mengetahui lebih banyak lagi kalau kalian sudah bergabung dengan BEM. Mungkin dari teman-teman tahun depan bisa bergabung BEM, karena kan kita opreknya 1 tahun sekali. Benar ya Kak Rahma ya? Iya, betul sekali. Mungkin kalau teman-teman ingat, kami dulu pernah ngadain ini ya Kak Elmi, Roadshow BEM-FKes. Ya, waktu mau open recruitment di periode 2022. Yeah. Mungkin dari teman-teman bisa join nanti untuk periode 2023 biar bisa tahu BEM-FKes itu seperti apa sih, karena kan kita organisasinya eksekutif ya Kak Elmi. Iya, benar sekali. Ya, jadi mungkin yang disampaikan sekarang ini hanya kulit-kulit luarnya saja. Nah, untuk dalamnya mungkin nanti bisa ketika teman-teman masuk. Gitu. Ada lagi Kak Elmi yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin didiskusikan lagi bersama teman-teman? Sudah Kak, dari saya cukup. Mungkin sudah siang juga. Pada puasa kan pada lemes. Sama. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Elmi yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengisi webinar pada siang hari ini yang cukup terik ini ya. Terima kasih ya Kak Elmi. Oke, saya izin untuk remove spotlight-nya ya Kak. Oke, sekarang tinggal saya sendiri di sini. Oke, teman-teman semua, karena sesi materi dan juga sesi tanya jawab dari kedua pemateri sudah selesai, maka sudah selesai pula kegiatan inti kita pada pagi hari ini, pada pagi hingga siang hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa pantengin room chat karena setelah ini saya akan share link presensi untuk hari ini, dan link presensinya ini tidak akan di-share di WhatsApp group, hanya akan di-share di room chat Zoom saja. Jadi yang mengisi link presensi adalah mereka yang benar-benar mengikuti Zoom meeting ini. Oke, link presensinya sudah saya share. Silahkan teman-teman bisa disambi untuk
untuk presensi, atau bisa juga linknya di copy dulu, di save dulu, bisa presensi nanti, yang penting kalian presensi. Oke, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, karena dari dua pemateri sudah menyampaikan materinya dengan baik dan sudah melakukan sesi tanya jawab, maka berakhir pula tugas saya sebagai moderator pada pagi hingga siang hari ini. Saya berterima kasih kepada para pemateri yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan saya, Wahyu Rahmah, selaku moderator, izin pamit untuk undur diri. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC Kak Afifah Ayu Safitri. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi 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 Hum. Terima kasih kepada Saudari Wahyu Rahmah sebagai moderator yang telah membantu jalannya kegiatan dan para materi yang sudah mengisi kegiatan pada siang hari ini dengan luar biasa. Untuk acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk para hadirin bisa open kamera dan mohon untuk seksi PDD bisa dibantu untuk mendokumentasikannya. Oke, untuk sesi dokumentasi akan saya bantu. Oke, teman-teman semua silakan untuk open cam karena akan saya dokumentasikan. Oke, yang belum open cam, saya tunggu untuk open cam. Kak Bintang, Kak Titin, Kak Diah, Arina, Tirtana, Anindya, Rifda, Alia, Devinta, Anissa, Aidatus, dan Isma. Silahkan untuk open kamera. Yang perangkatnya mendukung untuk menggunakan virtual background, silahkan virtual background-nya bisa dipakai. Yang tidak mendukung tidak apa-apa, yang penting bisa open kamera. Oke, yuk open cam dulu yuk, biar kita bisa tahu nih, oh yang mana sih yang namanya ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, karena udah banyak yang open cam, oke, saya bantu untuk screenshot. Mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Oke, kita tiga kali foto ya. Oke, mulai dari yang pertama kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk slide pertama, kita lanjut ke slide kedua. Di slide kedua ada Kak Larasia, ada Kak Kuratul, Refsi, Sofia, Adiana, Diah, Fauziah, Fevi, Gus Mujab. Sepertinya Gus Mujab lagi ada di luar. Intan, Bintang, Desmanita, Tirtana, Rifda, dan Kristi. Ada Kori dan Kak Anissa juga. Oke, untuk slide kedua, kita 3 kali foto juga. Oke, kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk sesi dokumentasi kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC, Kak Afifah, silahkan. Baik, Kak, terima kasih. Untuk acara terakhir adalah penutup. Tidak terasa ya kita sudah sampai pada penghujung acara pagi menjelang siang hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kemudian saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan untuk menghadiri acara ini.
Kami mohon maaf apabila atas ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan acara ini. Oleh karena itu, saya Afifah Yusafitri selaku pembawa acara izin undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk presensi ya. Oke, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, untuk tugas selanjutnya nanti akan diinfokan kembali di grup terkait dengan kuis dan juga resume yang harus kalian kerjakan. Jadi dipantengin terus grupnya. Oke, teman-teman peserta semua, silahkan bisa live Zoom, bisa beristirahat. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih. Oke, ini masih ada beberapa yang bukan BEM saya kick ya. Oke, dia Aulia saya kick dulu. Oke. Oke, aman. Oke, udah tinggal tersisa anggota BEM semua. Ini mau nunggu lagi nggak, Kak? Ini mau evaluasi langsung atau gimana? Iya, Kak, sekalian. Oke. Ini nunggu siapa ya? Kurang berapa orang nih? Aku stop recording dulu ya, lupa. Astaga.